tidak bisa dengan kebaikannya, tidak bisa berjalan di atas rel yang benar, ya. Tidak bisa. Politik tidak demikian, ya. Jadi itu seakan-akan memang sudah rumusannya begitu, cikalnya, ya. Mungkin dengan cara yang lain. Pertama kami sampaikan di sisi kalau seandainya tidak ada kita berbicara tentang masalah akhlak dan tidak kita perbaiki narasi tentang masalah politik ini di dalam tubuh umat, maka ini akan merusak generasi yang akan datang. Ya, akan merusak generasi yang akan datang kalau seandainya katanya sampai dia bilang bahwa politiknya hanya kai, politiknya hanya akhlak. Jadi memang urung-urung di sini, urung-urung ada di sini. Jadi memang nasi kejalannya. Dia akan merusak generasi kita yang akan datang. Kita harus memperkuat narasi bahwa politik yang bersih, politik yang berakhlak, beradab dan bermoral. Kenapa? Karena agama kita sendiri adalah kita tahu datang untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak itu adalah merupakan fondasi dasar daripada agama kita dan juga maqasid daripada agama kita. Itu adalah akhlak. Setiap ibadah dalam Islam itu ujungnya adalah memperbaiki akhlak manusia. Dalam puasa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa adalah sebaik-baik manusia menjadi hamba Allah terbaik di atas muka bumi. Dengan puasa dia menjadi orang yang punya akhlak yang sangat agung sekali, menjadi orang yang bertakwa. Kemudian zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Kemudian zakat juga begitu, membersihkan diri, ya, membersihkan jiwa seseorang dari apa? Dari segala tingkah laku atau sikap perilaku yang tidak bermoral, ya, yang kikir, yang tidak peduli kepada orang lain, yang egois, ya. Bikin roh, bikin kaya roh, bikin kebuhan roh dan kemangan roh. Nah, itu semua dengan harta itu dibersihkan. Ya. Begitu juga Rasulullah SAW diutus oleh Allah dalam sebagaimana kata Nabi, "Bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, ya. Menyempurnakan akhlak itu sendiri. Artinya bahwa mau melihat sosok yang memiliki akhlak sempurna pada dirinya, kita ingin meneladaninya, itu ada pada sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari semua sisi mau kita tahu itu memiliki akhlak. Ya. Begitu juga mau melihat generasi yang sangat memiliki akhlak, sangat menjadi tuntunan dalam masalah akhlak mereka, itu adalah generasi yang dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sempurnakan akhlak mereka. Beliau sempurnakan generasi beliau itu dengan akhlak yang sangat mulia. Berhasil beliau, ya, betul-betul beliau hidup dengan misi risalah Islam memperbaiki akhlak mereka. Jadi bagaimanapun akhlak mereka sungguh sangat terpuji. Berhasil Nabi begitu. Itu adalah risalah daripada Islam. Maka pada saat risalah akhlak ini, ya, kalah di dalam kehidupan kita, hana ramai orang mudahli, hana ramai orang wijayali, ya, maka ini risalah akhlak ini akan kalah gadau hidup gila-gila, mutajah-tajah, cek-cek, ya, dalam beda dalam beda sang kependudukan yang tanya bukan sang kependudukan yang tanya bikin, ya. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka di sini kami ingin sampaikan di dalam Al-Quran saja, Fir'aun yang kejam itu, Fir'aun yang kejam yang kita tahu bagaimana kejamnya Fir'aun. Bukan cuma dia kejam tidak beriman kepada Allah, dia kejam juga terhadap penduduknya, dia kejam juga terhadap bangsanya. Dia bilang dalam Al-Quran dalam surah Al-Ghafir misalkan, "Wih Fir'aun, daruni aqtulu Musa wa liyad'u rabbah. Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardi al-fasad." Fir'aun bilang bahwa daruni aqtulu Musa. Dia boleh biarkan lupa Musa. Ya. Biarkan lupa Musa. Ya.
Ini berapa rakyat, ya. Berikan kesempatan dan biarkan aku membunuh Musa. Waliyadurullah, biar dia minta tolong sama Tuhannya. Inni akhafu an yubaddila dinakum. Karena kenapa? Bencangkam yang luluh saja. Bahkan dunia usahanya ikan agama Allah menggantikan agama kalian, keyakinan kalian. Atau kalaupun tidak sanggup menggantikan agama kalian, atau dia akan berbuat kerusakan di bumi. Yang usahanya adalah membuat kerusakan di bumi. Fir'aun yang kejam, supaya dia aman dalam berkuasa dan melakukan kekejamannya, dia mencari alasan yang penuh dengan akhlak yang mulia. Ya. Agama itu apa? Secara umum agama adalah keyakinan terbaik yang diyakini oleh suatu masyarakat. Keyakinan yang paling kuat menurut masyarakatnya. Ya. Ini agama awalnya. Ada agama awalnya agama yang mengajarkan yang buruk. Ada agama menurut awalnya yang paling kuat, yang nama dan buahnya. Maka Fir'aun untuk membunuh, supaya dia bisa membunuh Nabi, betapa kejamnya orang membunuh Nabi yang mengajarkan kepada kebenaran, supaya dia membenarkan perbuatannya, dia cari alasan yang diterima oleh semua masyarakat, diterima oleh penduduk. Penduduk adalah orang yang menjaga akidah masyarakat, orang yang menjaga keyakinan terbaik di masyarakat. Kemudian dia juga mengatakan bahwa kalau atau Musa ini akan membuat kerusakan di muka bumi, orang yang menjaga maslahat semua orang demi kemaslahatan bangsa. Dia cari alasan itu supaya dia bisa berbuat yang kejam, ya, padahal kejam yang dilakukan, dan supaya kekuasaannya tidak digerogoti. Kalau dia bertindak tidak sesuai dengan, tidak ada alasan baik, maka kekuasaannya bisa terancam. Ya, masyarakat akan menggeledah dia, ya, atau akan terjadi sesuatu di luar daripada kontrolnya. Nah, jadi Fir'aun sendiri yang kejam itu untuk melakukan sesuatu yang jahat, tapi dia mencoba membalutnya dengan penuh akhlak. Mana sih? Yang itu dalam Al-Quran. Jadi kalau orang bilang berpolitik hasil pakai moral akhlak, dari sini menang Fir'aun menang benar. Kejam-kejam ini jangan begitu tentang akhlaknya. Ya, untuk dia bisa bertahan secara kekuasaan. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, ada sering sebagaimana kita dengar bahwa seorang pemikir, saya katakan sedikit ya, saya ceritakan walaupun belum barat dan agak aneh ya, Machiavelli ya, dia menulis sebuah buku bernama dengan The Prince yang menjadi tuntunan di dalam perpolitikan dunia, pernah mempengaruhi banyak orang dalam perpolitikan dunia. Dia mengatakan dalam bukunya The Prince itu adalah, ini buku ditulis tahun abad ke-15 Masehi ya. Dia mengatakan bahwa kalau seseorang ingin kekuasaan dan dia masuk ke dunia politik, maka jangan malu-malu, kayak maling-maling. Ya, rebutlah kekuasaan itu walaupun berapapun harganya dan bagaimanapun caranya. Ya. Karena kekuasaan itu hanya bisa didapatkan oleh orang yang dia egois, orang yang dia itu sanggup berbuat curang, orang yang pecundang, siapa saja, walaupun dia berkhianat dalam bahasa kita. Memang dengan itulah kekuasaan itu bisa didapatkan. Jadi tidak ada moral yang perlu untuk dijaga kalau ingin mendapatkan kekuasaan. Begitu juga untuk mempertahankan kekuasaan, tidak ada moral akhlak yang perlu diperhitungkan, semuanya dilakukan, maka itu adalah, begitulah kekuasaan itu akan langgeng pada seorang pangeran gitu ya. Makanya buku dia dikasih judul dengan pangeran. Jadi dia menulis buku untuk bagaimana mengajarkan seorang pangeran di Italia bagaimana mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan.
Nah, karena dituliskan dalam sebuah buku, kemudian akhirnya terstruktur pemikirannya dengan rapi, tapi pemikirannya lebih lemah, maka pemikirannya itu berpengaruh ya, dan banyak dipraktekkan oleh penguasa-penguasa dunia. Bukunya dibaca oleh Hitler, bukunya dibaca oleh Mussolini, dibaca oleh Stalin, dibaca juga oleh Napoleon Bonaparte dan terus yang lain-lainnya. Ya, mempengaruhi ya, bahkan sampai ya penguasa-penguasa saat ini di barat mereka membaca buku ini dan mengiyakan bahasanya bahwa banyak orang terpengaruh dan mengatakan benar. Mana orang Aceh nah membaca bukunya atau mana payah baca tadi beda. Nah, atau membaca atau mana payah baca ya, nggak perlu baca lah ya. Ya. Atau jangan orang baca lah, kita di negeri ini ya. Nah, apa yang membaca untuk praktekkan bukunya ya. Atau apa yang baca? Yang jangan kamu boleh kawai kamu praktek ini juga ya. Gimana? Selalu yang digunakan Allah. Nah, Sidro profesor dari Amerika yang memang dia pakar Machiavellianisme ya. Artinya bahwa orang yang sangat mengusung pemikiran ini bahwa politik itu memang tidak bisa dia bermoral ya. Kalau orang bermoral tidak bisa dia berpolitik, apalagi mengambil kekuasaan. Tapi timbul pikiran Pak Ji bahwa nyata teori ada tak pembuktian secara saintifik bahwa ini benar, bahwa memang kekuasaan itu bisa didapatkan dengan cara lainnya. Berpolitik itu memang tidak boleh bermoral. Tapi fakta saintifiknya apa? Betul nggak demikian? Nyawa pikirannya. Akhirnya dia buatlah penelitian untuk membuktikan dia belum memiliki harusnya mesti laginya. Atau begitu ulama manusia pakai fakta ilmiah, nyawanya hanya ayat Quran dan hadis, ya. Makanya fakta ilmiah tidak salah, memang betul, tidak ada masalah. Ya. Cuma bagus ini memberikan pengetahuan juga di dalam kehidupan kita. Nah, dia sampaikan, dia buatlah beberapa penelitian. Di antara penelitian dia adalah untuk membuktikan itu dari Machiavelli beberapa akannya banyak digunakan oleh orang bahwa itu betul tidak ya, secara saintifiknya. Di antara penelitian dia adalah dia buat perkemahan untuk anak-anak muda berkemah di musim panas. Dengan dikumpulkan anak-anak muda yang tidak saling kenal satu sama lain ya, di sebuah bumi perkemahan, mereka banyak dan dalam waktu yang relatif lama, dan tanpa demikian dulu aja ya. Tapi mereka harus berada di situ dalam beberapa waktu yang relatif lama. Lalu dia amati dan dia lihat, kan akhirnya kalau orang sudah berkumpul pasti akan bersepakat buat organisasi, buat suatu perkumpulan komunitas yang lainnya. Memang ini terbentuk dengan sendirinya. Nah, yang diangkat menjadi kepala atau ketua pemimpin di kalangan mereka, bahkan yang tertinggi di dalam bumi perkemahan itu selama mereka berkemah, itu adalah orang-orang yang mereka pilih adalah orang-orang yang siap berkorban untuk orang lain, ya, kemudian peduli dengan pendapat orang lain, kemudian orang yang lebih sopan, lebih santun daripada yang lain, ya, orangnya nampak lebih cerdas, ya, orangnya nampak peduli, simpati, empati kepada yang lain, punya karisma yang paling bagus di antara di kalangan mereka. Ya. Jadi terbentuk dengan sendirinya yang terbaik secara moral. Secara moral jadi yang terbaik, pasti yang terbaik itu yang diberikan kekuasaan dan dipercayai oleh teman-temannya yang baik. Maka ini juga kita lihat, kita juga ketika kita SMA, kita punya OSIS dulu, OSIS dan juga tingkat mahasiswa, pasti yang dia ketua-ketuanya di antara banyak yang lebih lucu dari Bejarong, ya, kemudian